Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan i'rab daripada kitab Matan Ajrumiyah dengan menggunakan metode amsilati. Namun sebelum saya melanjutkan, bagi sahabat-sahabat dan pemirsa YouTube channel ini yang belum subscribe, silakan klik subscribe, dan yang sudah melakukan subscribe, silakan tekan tombol like dan share-nya. Juga bunyikan loncengnya sebagai bentuk support pada apa yang saya sampaikan. Dengan harapan semoga video ini dapat memberikan manfaat dan barokah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah kita bahas dan sampai di pada lafal al-lafdu. Al-kalamu adapun yang dinamakan kalam, huwa itu adapun kalam, al-lafdu itu berupa lafal. Jadi kalam yang pertama adalah harus berupa lafal. Al-murakkabu tidak hanya lafal, lafal yang bagaimana? Al-murakkabu yang disusun. Jadi lafal, sifat daripada lafal, al-murakkabu yang disusun. Kita bahas di sini secara lafziah dulu per lafal. Al-murakkabu kalimat isim tandanya adalah al. Tentunya dasar-dasarnya sudah kita pelajari sebelumnya bil jari wa tanwini. Dan apabila ternyata yang kita jumpai isim, maka terapkan rumus A1, A2, A3. Membedakan antara ma'rifat nakirah, mabni mu'rab, mudzakkar muannas, mufrad musanna jamaknya. Al-murakkabu adalah menurut rumus A1 adalah ma'rifat, tandanya adanya al. Jadi ma'rifat karena al. Nah, dasar ma'rifat ini secara umum menggunakan wa ghairu ma'rifatun kahumwadi. Artinya isim-isim ma'rifat itu sebanyak 6. Dhamir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah. Adapun secara khusus ma'rifat dengan al adalah menggunakan al harfu ta'rifin awil lam faqat. Berikutnya mabni atau mu'rab, lafal al-murakkabu. Lafal al-murakkabu adalah termasuk isim mu'rab. Isim-isim yang mabni adalah isyarah, dhamir, mausul. Mu'rab al-murakkabu karena tidak serupa dengan huruf. Isim-isim mu'rab ada 10 termasuk isim mufrad, isim tasniah, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan lain sebagainya. Itu termasuk isim-isim yang mu'rab, yaitu isim yang bisa berubah-ubah sebab pengaruh lafal sebelumnya atau amil yang berbeda-beda. A1 berikutnya adalah al-murakkabu menentukan mudzakkar atau muannas. Lafal al-murakkabu adalah mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas diakhiri alif atau ta, atau yang menyimpan ta ada 3. Artinya muannas dengan tidak ada tanda ta ada 3, yaitu anggota badan yang sepasang, lafal yang khusus perempuan, lafal yang dinas muannas dalam Al-Quran. Anggota badan yang sepasang sebagaimana ainun, udhunun. Jadi anggota-anggota badan yang sepasang itu semuanya muannas menyimpan ta. Yang khusus perempuan juga nifasun, tidak nifasatun. Karena nifas itu sendiri adalah khusus orang perempuan, haidun begitu juga. Dan yang menyimpan ta yang ketiga adalah lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Sebagaimana syamsun, rihun, ardun, samaun. A1 berikutnya adalah lafal al-murakkabu adalah lafal mufrad. Jadi A1 yang terakhir membedakan mufrad, musanna atau jamak. Ternyata al-murakkabu adalah mufrad. Menunjukkan mana satu yang disusun, bukan yang dua disusun atau yang beberapa susunan. Jadi tidak demikian, tapi bermakna yang disusun. Karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri alif nun al-murakkabani umpama iya nun al-murakkabaini, tidak ada seperti itu, dan tidak diakhiri una, ina, alif ta. Maka al-murakkabu kesimpulannya
berikut aduannya, apakah isim fa'il, isim maf'ul, masdar? Ternyata al-murakkabu adalah isim maf'ul, mengikuti wazan mufa'alun. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa dalam menentukan wazan tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Termasuk huruf tambahannya di sini adalah al, dan ketika al tidak dihitung, murakkabun, maka ikut wazan mufa'alun. Berarti lafal murakkabun adalah isim maf'ul. Ketika isim maf'ul maka bermakna yang di. Kalau isim fa'il, orang yang, zat yang, atau barang yang. Kalau masdar bermakna titik-titikkan, melakukan, membawakan. Nah, di sini isim maf'ul maka maknanya al-murakkabu, yang disusun. Jadi kalam itu adalah lafal, lafal yang bagaimana? Al-murakkabu, yang disusun. Al-murakkabu huwa lafdul al-kalamu wa lafdul murakkabul mufid bil watni. Adapun yang dinamakan kalam, huwa itu adapun kalam, al-lafdu itu lafal, sifatnya lafal, al-murakkabu, yang disusun. Al-murakkabu di sini dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Kok tidak al-murakkabi atau al-murakkabah? Karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca rafa, al-lafdu, yaitu lafal al-lafdu. Jadi al-lafdul murakkabu, tidak al-lafdul murakkabi atau al-lafdul murakkabah, tapi bu. Kenapa dibaca rafa? Karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca rafa, yaitu lafal al-lafdu. Nah, mengikuti sebab apa? Sebab menjadi naat atau sifat. Karena isim yang mengikuti i'rab sebelumnya ada 4. Karena ataf, karena menjadi badal, sebab menjadi taukid, dan sebab menjadi naat. Nah, di sini al-murakkabu mengikuti i'rab sebelumnya bukan karena ataf, bukan karena menjadi badal, dan juga bukan karena menjadi taukid, melainkan mengikuti i'rab sebelumnya sebab menjadi naat atau sifat. Tanda rafa'nya dengan apa al-murakkabu? Tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Jadi al-murakkabu di sini dibaca rafa karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca rafa. Apa yang diikuti? Yaitu lafal al-lafdu. Mengikuti sebab apa? Mengikuti sebab menjadi naat atau sifat. Nah, tanda rafa'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan dhammah. Bu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Al-murakkabu tetap kita bahas. Dhamma menjadi tanda alamat rafa, menjadi tanda rafa ada di 4 tempat. 1. Isim mufrad, ja'a zaidun qaimun. Sudah ini sebelumnya ya. Kemudian ja'al fatah, tanda rafanya dikira-kirakan pada alif karena isim maksur yang menggunakan dasar fal awwalul i'rabu fihi kuddira. Isim maksur ada di jilid 1. Jadi silakan di tutorial Amsalati jilid 1. Kemudian dhamma juga menjadi tanda alamat rafa berada di jamak taksir. Furudul wudu'i. Di sini furudu dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena jamak taksir. Dibaca rafa karena menjadi mubtada sebab makrifat di awal kalimat. Makrifatnya furudu sebab mudhaf yang mudhaf ilaihnya berupa makrifat. Mudhaf ilaihnya makrifat dengan apa? Dengan al-wudu'i. Kemudian dhamma juga menjadi tanda ala rafa di jamak muannas salim. Qara'atil muslimatu. Tanda rafanya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena jamak muannas salim. Tanda rafa yang dengan dhamma yang terakhir berada di fi'il mudhari' yang bagaimana? Yang tidak bersambung dengan sesuatu. Seperti Fatimatun tadhabu. Di sini tanda rafanya menggunakan dhamma. Al-kalam wal lafdul murakkabul mufidu. Kembali pada tadi bahwa al-murakkabu di sini dibaca rafa bu sebab mengikuti i'rab sebelumnya yaitu al-lafdu, mengikuti sebab menjadi naat atau sifat. Pembahasan berikutnya adalah naat dan man'ut atau sifat mausuf, sifat yang dan sifati, ikut dan yang diikuti.
ini harus sama dalam 4 hal. Harus sama dalam 4 hal. Apa saja naat atau sifat harus sama dalam 4 hal? 1, harus sama dalam ma'rifat nakirohnya. Ma'rifat sama-sama ma'rifat, nakiroh sama nakiroh. Begitu juga harus sama mudzakkar muannasnya. Jika yang disifati itu mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Apabila yang disifati itu muannas, maka sifatnya harus muannas. Begitu juga ma'rifat nakirohnya. Na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf harus sama dalam mufrad, musanna, jamaknya. Jika yang disifati mufrad, maka sifatnya mufrad. Begitu juga tasniyah, maka harus tasniyah. Dan bila ada jamak, maka harus jamak. Yang kesamaan terakhir, na'at dan man'ut atau sifat mausuf harus sama dalam i'rabnya, rafa, nasab, jarnya. Apabila yang disifati rafa, maka sifatnya rafa. Jika yang disifati itu nasab, maka sifatnya harus nasab. Begitu pula apabila yang disifati itu rafa, jar, maka sifatnya harus jar juga. Jadi kesamaan sifat dan mausuf, na'at atau dan man'ut itu ma'rifat nakirahnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya, rafa, nasab, jarnya. Nah, di sini al-lafdu al-murakkabu kita di sini urai sama apa tidak antara mausuf dan sifat, antara man'ut dan na'atnya. Yang ikut dan yang mengikuti sama, yang diikuti sama apa tidak. Al-lafdu mausuf, al-murakkabu sifat. Jadi sifat harus sama dengan yang disifati. Al-lafdu ma'rifat karena al-murakkabu ma'rifat sama berarti karena ada al. Jadi sama-sama ma'rifat. Al-lafdu mudzakkar, al-murakkabu mudzakkar, al-lafdu mufrad, al-murakkabu mufrad, al-lafdu rafa, dan al-murakkabu rafa. Jadi berarti sifat dan mausuf di sini sudah sama dalam 4 hal. Na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf harus sama dalam 4 hal. Wal yu'ta fit ta'rifi wa tankiri ma lima talakamrur biqamin kurama wa huwa ladat tauhidi wa tankiri au wa huwa ladat tauhidi wa tankiri au siwahu makal fi'li fakfu maqafau. Na'at sama ma'rifat dan nakirohnya dengan man'ut mudzakkar dan muannasnya, sama juga mufrad musanna jamaknya, rafa atau nasab dan juga jarnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya juga materi Amsilati yang berbentuk artikel silakan kunjungi di website www.amsilati.com. Klik daftar isi, ada sesuai tanggal di situ materi-materinya. Kita lanjut al-lafdul murakkabu. Na'at atau sifat ada 3 macam. Ada na'at mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at syibhu jumlah. Na'at mufrad itu seperti apa? Na'at mufrad ada yang mustaq, ada juga yang syibhu mustaq. Kemudian yang mustaq apa saja? Isim fa'il. Na'at yang berupa isim fa'il berarti disebut na'at mustaq. Na'at yang berupa isim maf'ul maka sebutannya na'at mufrad mustaq. Na'at yang berupa sifat musyabbah berarti na'at mufrad mustaq. Begitu juga na'at yang berupa mubalaghah berarti termasuk na'at mufrad yang mustaq, jenisnya mubalaghah. Yang terakhir, apabila berupa tafdil na'atnya maka disebut na'at mufrad mustaq yang tafdil. Nah, na'at yang berupa syibhu mustaq, na'at yang seperti apa? Adalah na'at yang bentuknya isyarah, isim yang berupa isim isyarah. Na'atnya berupa isim mausul yang ada al. Itulah kemudian na'atnya berupa isim yang diberi ya nisbat. Maka di sini sebutannya adalah na'at mufrad syibhu mustaq. Isim isyarah, isim mausul yang ada al, isim yang diberi ya nisbat dan bilangan, termasuk na'at mufrad syibhu mustaq dan lafal yang bermakna
mempunyai. Itulah naat mufrad syibhu mustaq. Kemudian yang naat jumlah seperti apa naat jumlah? Ada jumlah ismiyah, yaitu naat berupa mubtada dan khabar. Ada jumlah fi'liyah di mana naatnya berupa fi'il dan fa'il. Sedangkan naat syibhu jumlah adalah naat yang berupa dzaraf madruf atau naatnya berupa jar majrur. Itulah macam-macam naat. Jadi naat ada 3 macam. Ada naat mufrad, ada jumlah, ada syibhu jumlah dengan uraian-uraian yang saya sebutkan tadi. Berikutnya adalah naat atau sifat. Al-murakkabu di sini mufrad, mustaq. Mustaq yang bagaimana? Yang isim maf'ul. Jadi naat apa? Tadi kan di sini al-murakkabu dibaca rafa karena mengikuti i'rab sebelumnya yang dibaca rafa, mengikuti sebab menjadi naat. Kesamaan naat dan man'ut tadi sudah disampaikan harus ada 4 hal yang harus sama. Ma'rifat nakirahnya, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna jamaknya, rafa nasab jarnya. Nah, berikut macam-macamnya termasuk naat yang mana al-murakkabu ini? Karena naat ada 3, ada naat mufrad, ada naat jumlah, ada naat syibhu jumlah. Maka berarti di sini kita tentukan al-murakkabu naat atau sifat yang mufrad, yang mustaq, terdiri dari isim maf'ul. Wan ad bi mustaqin ka bin wa dharib wa syibhu kadza wa wal muntasib. Naat isim mustaq, contoh isim fa'il, dan yang serupa mustaq dengan ditakwil. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi